Bab ke-13. Hari Sabtu. Pukul jam 6:30. Aku sudah bersiap sejak pagi. Aku mengepak barang-barangku tadi malam, sehingga aku tak begitu harus terburu-buru bersiap. Aku cukup santai, hanya tinggal menunggu beberapa saat saja untuk pergi ke bandara. Larissa membuatkan sarapan untukku dan kami makan sarapan bersama-sama. Om, berapa lama Om di sana? Tanyanya. Mungkin sekitar 1 minggu, jawabku sambil menikmati sarapan buatan Larissa. Kalau Om pergi selama itu, aku sendirian dong di rumah. Larissa merengut seolah tak mau ditinggalkan. Kamu bisa ajak teman-teman kamu menginap di sini, supaya ada teman selagi saya gak ada. Balasku. Larissa tak berkata lagi. Dia memainkan sendok mengaduk-aduk makanannya dengan tatapan mata kosong, bibirnya cemberut. Aku tahu, Larissa tak mau aku tinggalkan. Ini untuk pertama kalinya aku meninggalkan dia sendiri setelah kami menikah. Pasti akan sulit untuknya jika aku tak ada. Terlebih lagi, di rumah ini hanya kami berdua. Jika aku pergi, maka Larissa akan sendirian. Tapi, aku juga tak bisa membatalkan perjalananku yang telah aku sanggupi beberapa minggu sebelumnya. Kamu mau saya bawain apa sebagai oleh-oleh? Tanyaku, mencoba untuk menghibur Larissa agar ceria kembali. Larissa menatapku dengan wajah sedihnya. Aku gak minta apa-apa. Aku cuma mau Om pulang dengan selamat. Karena tanpa Om aku gak punya siapa-siapa lagi. Jawabnya datar. Dapat kulihat wajah Larissa yang sedih. Membuatku tak tega. Aku bangkit dari kursiku mendekatinya. Kubopong tubuhnya dan membawanya ke ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan Larissa yang kududukan di pangkuanku. Jangan sedih dong. Nanti saya gak bisa pergi. Kan saya kerja buat kamu juga. Kalau saya banyak uang saya bisa membiayai kamu sampai kamu sukses. Ucapku membujuk Larissa agar tak sedih lagi. Senyum dong. Nanti saya telepon kamu kalau sudah sampai. Pintaku menjawel dagunya. Tapi Larissa tetap seperti tadi. Tak berubah sama sekali. Kamu kan besok camping. Kamu juga bisa senang-senang sama teman-teman kamu. Makanya jangan sedih lagi ya. Aku kembali membujuk Larissa. Om. Ucap Larissa lirih menyebut namaku. Om pergi sama Kak Vera. Kan? Apa kalian akan tidur satu kamar berdua di hotel? Tanyanya sungkan. Kepalanya menunduk. Astaga, jadi Larissa sedih karena itu. Dia cemburu karena aku akan pergi dengan Vera. Dia pasti memikirkan hal-hal gila tentang kami. Aku menepuk jidatku dengan menahan tawa. Kamu sedih gara-gara itu? Tanyaku berusaha menahan tawaku karena tingkah konyolnya. Iya, soalnya Om sama Kak Vera cocok jadi suami istri. Kak Vera juga cantik. Om pasti akan jatuh cinta sama Kak Vera. Jawab Larissa malu. Saya sama Vera teman sejak SMA. Saya nggak pernah suka sama dia lebih dari teman. Sejak dulu kami memang akrab karena Vera tipe orang yang supel dan gak malu-malu. Ku menjelaskan pada Larissa tentang hubunganku dengan Vera. Tapi Kak Vera cantik. Om bisa aja tergoda. Apalagi kalau tidur sekamar sama dia. Larissa semakin mengerucutkan bibirnya. Aku yakin dia membayangkan sesuatu yang gila tentangku dan Vera selama kami di sana nanti. Ya enggak lah. Masa saya sekamar sama Vera? Kami akan menyewa kamar hotel berbeda. Lagian saya pergi gak cuma sama Vera kok. Tapi sama 3 orang lainnya juga. 2 cewek 3 cowok termasuk saya. Jelasku secara rinci. Agar Larissa tak memikirkan hal gila. Beneran? Tanyanya tak yakin. Sumpah demi Allah. Saya pergi berlima ke sana. Bukan cuma berdua. Kamu bisa video call nanti buat mastiin. Jawabku sambil bersumpah. Ya udah, aku percaya. Jangan macam-macam di sana ya Om. Kalau Om berani main-main sama cewek, aku sumpahin pisang Om gak akan bangun. Larissa mengancamku. Wajahnya sangat jutek. Enggak dong. Saya janji saya akan menguatkan iman dan imin saya selama jauh dari kamu. Puas? Tanyaku menegaskan. Sebaliknya kamu kan di perkemahan campur tuh cewek cowok. Awas aja kalau berani macam-macam. Saya sumpahin kalian diseruduk babi hutan kalau berani pacaran di belakang saya. Aku balik mengancam. Jelas saja aku juga tak rela jika Larissa berpacaran dengan lelaki lain. Ih, enggak dong. Kan tenda cewek dan tenda cowok itu dipisah. Lagian ada guru kok di sana yang mengawasi kami. Mana mungkin kami berani nakal? Larissa membelah diri.
Alah, kalau yang nakal mah nakal aja. Jawabku ketus. Om nuduh aku nakal ya? Larissa melotot padaku sambil berkacak pinggang. Nenek Gem, enggak, bukan gitu maksudnya anak-anak lain. Aku gelagapan. Aku kelepasan bicara. Larissa memalingkan muka, melipat dua tangannya di dada. Pokoknya kita sama-sama jaga hati, jaga diri dan saling jaga kepercayaan aja. Kalau kamu percaya sama saya akan selalu setia. Dan saya juga percaya sama kamu. Ucapku menegaskan. Iya, aku percaya Om. Jawab Larissa cuek tanpa menoleh. Kali ini dia membuatku kesal. Aku gemas sekali jika dia cemberut seperti itu. Aku menarik tangan Larissa hingga bibir kami bertemu. Aku melumat bibirnya Lia. Hai MPH. Larissa ingin berbicara, tapi aku tak memberikannya kesempatan. Aku semakin memperdalam ciumanku padanya. Larissa yang masih duduk di pangkuanku berusaha melepaskan diri dengan memukulkan kepalan tangannya ke dadaku pelan. Tapi aku malah semakin menekan kepalanya. Agar ciuman kami semakin dalam dan panas, tangan yang lainnya memegangi tangannya agar tak bergerak. Aku tak berani menyentuh bagian lain dari tubuh Larissa. Aku hanya berani menyentuh bibir, tangan dan kepalanya saja. Selebihnya aku tak berani, karena bagian yang lainnya bisa membuatku kalap. Cukup lama aku menikmati bibirnya. Aku melepaskannya setelah aku puas. Sejujurnya aku ingin melakukan lebih. Hasrat dalam diriku selalu bangkit ketika aku menyentuh dan mencium Larissa. Tapi aku selalu berusaha menahan diri. Aku tak bisa melakukannya. Om, kok ganas banget? Sakit. Larissa memegangi bibirnya yang memerah akibat ciuman ganasku tadi. Maaf. Habisnya saya nggak bisa melakukan lebih dari itu. Saya nggak mau kebablasan. Aku meminta maaf. Tadi aku terlalu agresif padanya hingga aku mengulum bibirnya dalam. Kan aku udah bilang, Om bisa melakukannya. Omnya aja yang nolak. Timpal Larissa ketus. Harusnya kamu senang karena saya masih berusaha menahan diri. Menahan diri itu sulit loh. Jawabku. Terserah Om aja. Asal dosanya jangan ke aku. Om yang nolak soalnya. Balas Larissa menggesekkan hidungnya dengan hidungku. Aku tersenyum. Aku mendekap Larissa di pelukanku. Aku ingin puas memeluknya sebelum aku pergi. Larissa bersandar di dadaku. Kurasakan dia menghirup aroma tubuhku. Dia bilang dia menyukainya. Larissa memasukkan jari-jarinya ke sela-sela jariku dan merapatkannya erat. Cukup lama kami bermesraan seperti itu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Vera mengirimkan chat padaku. Aku udah di bandara nih. Kamu belum datang. Tanyanya dalam pesan chat. Aku pergi sekarang. Apa yang lain udah datang? Balasku. Udah. Tinggal kamu doang, balas Vera dengan menyertakan emoji kesal. Aku tertawa ringan. Aku berangkat sekarang, balasku lagi. Aku menurunkan Larissa dari pangkuanku dan memasukkan ponselku ke dalam saku. Saya harus pergi sekarang, penerbangan sebentar lagi. Ucapku sambil menatap arloji di tanganku yang menunjukkan jam 7:05. Aku segera mengambil koperku dan berjalan ke tepi. Aku hampir melupakan sesuatu. Aku merogoh saku celanaku, mengambil dompet dan membukanya. Aku mengeluarkan kartu ATM dan memberikannya pada Larissa. Gunakan sebaik mungkin, pinnya tanggal lahir kamu. Kamu juga bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman. Tapi jangan kebablasan ya. Aku berpesan. Larissa mengangguk patuh. Aku kembali memeluknya singkat. Kemudian mengecup pipi dan keningnya lembut. Larissa mencium punggung tanganku taksing. Jaga diri baik-baik di rumah. Jangan keluyuran malam. Aku kembali berpesan sebelum pergi. Larissa mengangguk dan tersenyum, melambaikan tangan padaku. Aku membalas lambaian tangannya dan pergi. Aku berharap saat aku tak ada dia akan selalu baik-baik saja. Tuhan, aku titipkan dia padamu. Engkaulah sebaik-baik penjaga.